Saya Andes Muanto dari INDLC. Nah, hari ini saya akan membahas mengenai good rapport, ya, yang merupakan proses paling penting bagaimana kita masuk dalam sesi konseling yang berhasil. Nah, untuk kita bisa melakukan good rapport dengan baik, tentunya Anda harus mulai belajar tentang bagaimana kita masuk dalam alam pikiran orang yang akan datang konsultasi dengan kita, ya. Ada 3 hal penting yang harus kita cermati. Yang pertama, ketika orang datang, ya, ini anggap aja Anda nih konselor yang baru mereka lihat, ya, baru bertemu. Ketika mereka awal datang, tentunya mereka memunculkan satu perasaan asing, ya. Ini siapa nih orang? Dia bisa bantu saya nggak sebenarnya sih? Kompetensinya apa? Kemampuannya apa? Reputasinya bagaimana? Dan pertanyaan banyak hal yang merujuk pada Anda siapa, ya. Sehingga nanti di awal dari pelaksanaan konseling, Anda harus dengan kuat bisa menceritakan siapa Anda dan kompetensinya, ya. Jadi yang pertama kalau kita bicara tadi adalah siapa Anda? Siapa Anda? Ya. Ini pertanyaan yang harus dijawab di awal. Lalu yang kedua, ya. Anda bisa bayangkan orang yang datang pada Anda sedang dalam kondisi galau. Artinya secara emosi mereka nih ada perasaan takut kalau yang dia ceritakan ini sulit dipahami atau diterima orang lain, ya. Jadi ada kesan takut. Takut dianggap aneh. Ya. Takut dianggap mereka orang tidak normal. Ya, atau tidak normal. Ketakutan ini wajar, ya, karena orang masih menganggap kalau saya konsultasi entah itu pada psikolog atau psikiater, berarti saya ada kegilaan, ada something wrong yang dalam hidup saya. Nah, ini harus kita bisa atasi dulu nih, ketakutan ini. Yang ketiga, ketika orang datang dalam sesi konseling, harus diingat, tidak semua orang menceritakan masalah yang sebenarnya. Ya, bisa jadi itu persepsi mereka versus realitas. Ya. Banyak orang bercerita itu persepsi mereka, ya. Kalau Bapak dan Ibu lihat contohnya simple. Coba, ketika mereka misalnya komplain tentang pasangannya. Ah, istri saya tuh begini. Lalu ditanya, Anda pernah tanya nggak? Biasanya jawabannya akan kelihatan tuh bahwa itu bukan realitas tapi persepsi. Ya, belum pernah. Ini baru pikiran saya aja. Nah, banyak, mungkin hampir 80% kita harus membawa persepsi ini ke arah realitas. Ya. Jadi dengan pertanyaan kita gali benar-benar, dengan kita memahami, akan ketemu nanti bahwa sebenarnya yang disampaikan itu bukan kenyataannya, ya. Jadi 3 ini yang penting kita lakukan untuk kita kembangkan. Pertama, kalau ada pertanyaan di awal, Anda harus dengan tegas, kuat menyatakan siapa Anda, reputasi Anda siapa, ya. Nah, ini akan lebih sulit kalau Anda misalnya ada dalam satu situasi organisasi yang sama. Kan biasanya mereka bertanya, ya, wah, Bapak juga bermasalah, Bapak juga kalau nggak salah anak buahnya ini, kerja Bapak pun nggak bagus, bagaimana mau konseling saya? Ini ada kesulitannya. Tapi kalau kita tidak kenal dengan konselinya, umumnya hambatan ini lebih mudah kita hadapi, ya. Jadi, lalu kalau masalah yang kedua, ini memang ada di tahapan di mana Anda harus punya wawasan yang luas, ya. Karena ketika misalnya contoh, ada orang bercerita tentang bullying, ya. Lalu dahi Anda secara nggak sengaja mengernyit. Ya, itu sudah menunjukkan satu reaksi yang membuat orang agak ketakutan gitu. Oh, kenapa ya kalau saya cerita bullying, konselor ini kelihatannya nggak suka dan lain sebagainya. Dan banyak hal lagi yang seringkali ketakutan mereka tidak bisa ternyata. Caranya yang adalah buat tenang, ya, buat seorang konselor itu tenang dulu, ya, tenangkan bahwa Anda diperhatikan, ya kan, Anda pahami, nah ini yang penting, ya, dipahami, ya, bahwa masalah Anda ini bukan masalah yang aneh, bukan masalah yang menjadi aib, bukan masalah yang sifatnya sangat-sangat buruk,
Tapi ini hanya kesalahan persepsi, ya. Lalu yang ketiga, bagaimana cara mengatasi persepsi? Ya tentunya Anda harus punya teknik banyak ya. Makanya dalam konseling itu, teknik bertanya, questioning itu adalah seni, bukan ilmu teknis. Nah, ini kurang lebih gambaran-gambaran yang perlu kita pelajari ketika nanti Anda siap untuk masuk dalam sesi konseling yang sebenarnya. Saya Andes Sumanto, terima kasih.